Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Fatih Faza, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cloud computing platform bersama rekan saya yang bernama Muhammad Ramadan Kurniawan. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum saya memaparkan materi yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cloud computing platform, yaitu definisinya maksudnya. Nah, apa sih cloud computing platform ini? Jadi, cloud computing platform ini adalah sebuah layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, jaringan, dan perangkat lunak secara virtual atau daring. Nah, maksudnya dengan platform ini, pengguna tidak perlu memiliki atau mengelola perangkat keras sendiri. Jadi, pengguna itu tidak perlu memiliki sebuah perangkat fisik seperti itu. Nah, jadi semua dijalankan di pusat data milik penyedia layanan cloud. Contohnya seperti Amazon Web Services atau AWS, terus ada juga Google Cloud Platform atau GCP, atau Microsoft Azure. Nah, setelah membahas tentang definisi dari cloud computing platform itu sendiri, kita sekarang akan membahas tentang apa urgensi dari cloud computing platform ini ada di dunia modern saat ini. Gitu. Jadi sebelum munculnya cloud computing platform, sebagian besar organisasi itu menggunakan pendekatan IT tradisional atau on-premise. Nah, IT tradisional atau on-premise ini sendiri, saya sudah memaparkan hal-hal yang lebih spesifik tentang hal ini. Jadi dalam pendekatan IT tradisional atau on-premise ini, seluruh infrastruktur seperti server, storage, jaringan, dan sistem keamanannya dimiliki dan dikelola langsung oleh perusahaan. Jadi semua proses mulai dari pembelian perangkat, instalasi, sampai perawatan dilakukan secara manual. Model ini memberi kontrol penuh, tetapi somehow kurang fleksibel karena setiap penambahan kapasitas atau pembaruan sistem dia membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang cukup besar seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, IT tradisional atau on-premise itu yaitu seluruh infrastruktur seperti server, storage, dan jaringan ditempatkan di data center fisik milik sendiri. Apa sih data center fisik itu? Nah, data center fisik itu merupakan suatu hal yang berisi rak server, storage, sistem pendingin, UPS, dan jaringan. Maksudnya di sini adalah server fisik ditempatkan dalam data center yang membutuhkan ruangan khusus ya, yang ada sistem pendingin, terus ada listrik cadangannya, dan juga membutuhkan jaringan yang stabil, serta keamanan fisik gitu. Jadi kalau ada perangkat yang rusak, penggantian dan perbaikannya itu bisa memakan waktu dan mengganggu operasional, which is tidak efektif dan efisien gitu ya. Dan juga monitoringnya harus dilakukan terus-menerus agar lainnya tetap berjalan. Seperti itu. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, IT tradisional atau on-premises itu pastinya terlihat ya, itu tuh memiliki sejumlah keterbatasan yang besar gitu. Apa sih keterbatasannya? Yang pertama adalah tingginya kebutuhan belanja modal atau capital expenditure, atau juga bisa disingkat sebagai CAPEX atau CAPEX. Nah, apa sih CAPEX itu? Jadi CAPEX atau modal awal yang tinggi adalah dalam model ini perusahaan harus mengeluarkan biaya besar di awal untuk membeli server, storage, lisensi, software, jaringan, dan infrastruktur pendukung seperti listrik dan pendingin. Risiko kerugian muncul ketika sumber daya yang dibeli tidak termanfaatkan secara optimal atau kebutuhan pengguna berubah di kemudian hari. Lalu lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menjalankan sistem bisnis, sebuah perusahaan harus membeli server, perangkat jaringan, rak server, UPS, pendingin ruangan, sistem keamanan fisik, hingga perangkat backup. Nah, which is itu sangat kedengaran aja tuh sangat tinggi ya, pasti membutuhkan modal awal yang sangat tinggi untuk membeli barang-barang yang krusial tersebut. Nah, investasi ini dilakukan di awal, ya, meskipun belum ada jaminan bahwa sumber daya tersebut tuh nggak akan terpakai optimal gitu. Nah, setelah belanja modal yang tinggi tersebut, pastinya ada biaya-biaya seperti saat sistemnya itu berjalan gitu ya. Yaitu setelah itu munculnya namanya biaya operasional atau operational expenditure, atau yang disingkat dengan OPEX.
Itu tuh biayanya untuk listrik gitu ya. Ini ada paparan lebih lanjut mengenai OPEX. Jadi apa sih OPEX itu? OPEX itu adalah biaya setelah kita membeli barang-barang menggunakan modal awal atau CAPEX tersebut. Jadi perusahaan di sini selain menanggung modal awal, perusahaan juga menanggung biaya operasional yang berulang seperti ada listrik, ada pendinginan, ada upgrade perangkat, lisensi tahunan, serta gaji staff IT gitu. Semakin besar sistemnya, semakin tinggi juga biaya operasional yang harus dikeluarkan. Nah, seperti itu. Lanjut ke masalah berikutnya, yaitu adalah muncul dari sisi skala dan kapasitas. Dalam model tradisional, penambahan kapasitas dilakukan secara manual. Jika pengguna meningkat, administrator harus membeli server baru, lalu memasangnya secara fisik dan melakukan konfigurasi lengkap. Proses ini biasanya makan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Situasi ini melahirkan dua risiko besar. Nah, sebelum kita masuk ke dua risiko besarnya, yaitu over provisioning dan under provisioning, kita akan coba bahas sisi skala dan kapasitas secara mendalam terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk meningkatkan kapasitas ada dua cara, yaitu secara vertical dan horizontal. Vertical berarti meningkatkan kapasitas server yang sudah ada, misalnya menambah RAM atau prosesor. Nah, tapi horizontal itu berarti kita menambah server baru. Jadi kedua cara ini tidak bisa dilakukan secara cepat karena melibatkan pembelian perangkat dan proses instalasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita membahas mengenai dua risiko besar yang dilahirkan dari masalah yang muncul dari sisi skala dan kapasitas itu sendiri, yaitu over provisioning dan under provisioning. Apa itu over provisioning? Over provisioning adalah ketika sebuah organisasi membeli sumber daya berlebih untuk mengantisipasi lonjakan beban, tetapi akhirnya tidak terpakai sehingga menimbulkan pemborosan. Ini artinya adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan atau yang seperti di teks itu ada lonjakan beban. Jadi perusahaan ini berusaha untuk membeli barang untuk mengantisipasi risiko kekurangan tersebut ya. Nah, ini saya paparkan mengenai over provisioning lebih lanjut. Jadi dalam banyak kasus perusahaan membeli sumber daya yang lebih besar dari kebutuhan aslinya untuk menghindari yang namanya downtime. Tapi akibatnya banyak kapasitas yang nganggur dan tidak terpakai akhirnya karena tidak ada jaminan bahwa semua barang-barang tersebut terpakai gitu, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran seperti itu. Nah, lalu lanjut under provisioning. Under provisioning itu apa? Under provisioning atau risiko down adalah ketika kapasitas yang disiapkan terlalu sedikit dari kebutuhan sebenarnya. Nah, lalu ketika traffic naik, server mengalami crash atau melambat seperti itu. Dan dampaknya bisa berupa downtime layanan, kehilangan pengguna, atau kerugian bisnis. Dan under provisioning sendiri itu juga sulit ditangani karena penambahan kapasitasnya tuh butuh proses yang cukup panjang seperti itu. Nah, lanjut. Selain dua keterbatasan yang saya sebutkan tadi, banyak sistem lama atau legacy system masih menggunakan arsitektur monolitik yang bersifat tightly coupled. Nah, apa sih arsitektur monolitik itu? Jadi arsitektur monolitik itu adalah aplikasi monolit berarti seluruh fitur dan fungsinya berada dalam satu kesatuan sistem. Jadi, arsitektur monolit itu adalah ketika semua komponen aplikasi dijalankan dalam satu kesatuan atau single code base. Nah, keterbatasannya apa? Jadi,
keterbatasan dari arsitektur monolith ini adalah jika satu bagian error atau butuh update, seluruh sistem ikut terdampak. Jadi agak ribet dan tidak efisien seperti itu. Nah, juga deployment itu lambat dan berisiko. Selain itu juga skalabilitasnya hanya bisa dilakukan menyeluruh, bukan per fitur. Lalu seperti yang kita lihat ya, bahwa arsitektur monolith itu sulit di maintenance untuk jangka panjang seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa arsitektur monolith itu bersifat tightly coupled. Apa sih tightly coupled? Tightly coupled jika komponennya itu saling bergantung erat, perubahan kecil di satu bagian itu bisa mengganggu ke bagian lain. Nah, kenapa ini menjadi sebuah keterbatasan? Hal ini menjadi sebuah keterbatasan karena hal ini itu memperlambat proses pengembangan. Lalu dia juga menyulitkan integrasi sistem dan membuat pemeliharaannya itu menjadi lebih kompleks. Seperti hal berikutnya yang akan saya paparkan adalah mengenai 3 pilar utama dari cloud computing platform. Ini adalah berdasarkan levelnya, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Jadi dalam model computing platform ini, salah satu hal yang paling mendasar adalah pembagian tanggung jawab antara penyedia, layanan cloud, dan penggunanya. Setiap pilar cloud computing platform, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS, memiliki pembagian tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan implementasi, salah ekspektasi, atau biaya yang tidak terkontrol. Secara umum semakin ke arah SaaS, tanggung jawab pengguna tuh semakin sedikit karena banyak hal yang sudah diurus oleh penyedianya. Semakin ke arah LaaS, kontrol pengguna lebih besar, tetapi tanggung jawab teknisnya juga lebih tinggi, seperti itu. Nah, mari kita bahas satu-satu mengenai 3 pilar utama ini. Yang pertama adalah dari IaaS atau Infrastructure as a Service. Pada model IaaS, penyedia layanan cloud hanya menyediakan infrastruktur dasarnya seperti virtual machine, storage, jaringan, data center fisik, keamanan fisik, dan virtualisasi. Nah, di atas infrastruktur ini penggunalah yang bertanggung jawab mengelola hal-hal seperti sistem operasi, middleware, runtime, database, aplikasi, data, patch, and update software. Artinya apa? Artinya perusahaan masih tetap harus melakukan konfigurasi server, instalasi OS, patching keamanan, dan deployment aplikasi sendiri. IaaS lebih cocok jika perusahaannya butuh fleksibilitas tinggi dan ingin tetap punya kontrol teknis. Contoh penyedia IaaS ada AWS EC2, ada Google Compute Engine, Microsoft Azure VM. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang PaaS atau Platform as a Service. Model PaaS ini penyedia cloud-nya menaikkan level layanannya. Mereka tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga platform siap pakai untuk pengembangan aplikasi. Tanggung jawab penyedia sudah mencakup infrastruktur fisik dan jaringan, security and virtualisasi, sistem operasi, middleware dan runtime, database, ini bersifat opsional, dan juga developer tools. Sedangkan pengguna hanya mengelola hal-hal seperti kode aplikasi, data aplikasi, serta konfigurasi tertentu sesuai kebutuhannya. Dengan kata lain, developer tidak perlu yang namanya memikirkan instalasi OS, setup lingkungan, atau konfigurasi server. Mereka tinggal fokus coding, uji coba, dan deploy. Contoh layanan PS apa? Contoh layanan PS adalah Heroku, ada Google App Engine, Azure App Service, seperti itu. Lanjut ke SaaS atau Software as a Service. Jadi Software as a Service ini adalah pada level tertinggi ini, yaitu SaaS, semua hal teknis sudah dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud. Jadi pengguna hanya fokus memakai aplikasinya saja. Jadi semua tanggung jawab seperti server dan jaringan, penyimpanan data, keamanan dan virtualisasi, sistem operasi, middleware dan runtime, database, aplikasi utama, update dan maintenance, backup dan pemulihan itu merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan. Sementara pengguna itu hanya mengatur akun, data, atau preferensi penggunaan tanpa perlu menyentuh sisi teknis sama sekali. Contoh SaaS apa? Contohnya adalah Gmail, Office, 365, Zoom. Di sini aku mau mulai
dengan kita bangun dulu fondasi pemahaman kita dari teknologi yang paling dasar. Kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu virtualisasi. Nah, di slide ini kita bisa lihat beberapa masalah utama sebelum adanya virtualisasi, mulai dari setiap aplikasi butuh server terpisah, utilisasi yang rendah, hingga biaya yang tinggi. Tapi, masalah akarnya yang ingin aku tekanin di sini adalah utilisasi server yang sangat rendah itu yang berkisar dari 10-15% ini. Ini tuh inti dari sebuah pemborosan, karena server lebih banyak menganggur daripada bekerja. Semua poin lain, seperti biaya hardware, ruang, listrik, dan kesulitan skalabilitas, menjadi masalah turunan dari pemborosan sumber daya tersebut. Nah, virtualisasi sendiri hadir sebagai solusi dari masalah-masalah tadi. Definisinya bisa kita lihat, virtualisasi yaitu teknologi yang memungkinkan pembuatan beberapa lingkungan komputasi virtual yang terisolasi dalam satu server fisik tunggal. Sedangkan konsepnya kita bisa lihat dari satu, server fisik dijadikan host. Yang kedua itu dibuat beberapa virtual machine di atasnya. Yang ketiga itu setiap VM berperilaku seperti komputer fisik mandiri. Yang keempat itu resource hardware dibagi-bagi ke semua VM. Tapi poin kuncinya yang perlu kita pahami adalah bagaimana sebuah teknologi ini memungkinkan satu server fisik untuk dipecah dan menjalankan beberapa virtual machine yang terisolasi. Dengan begini, kita bisa memaksimalkan penggunaan satu server untuk banyak aplikasi sekaligus. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya seperti yang digambarkan di sini, terdiri dari dua langkah utama. Yang pertama itu resource pooling, yaitu ketika semua sumber daya hardware seperti CPU dan RAM dikumpulkan menjadi satu pool terpusat. Dan yang terpenting, dari pool inilah kita bisa membagi-bagi sumber daya secara fleksibel ke setiap virtual machine. Nah, yang kedua itu ada resource partitioning. Jadi dari semua sumber daya yang telah kita kumpulkan di satu pool terpusat, nantinya akan dibagi-bagi ke setiap virtual machine. Nah, sebagai contoh, itu pembagian untuk web server dan database ini, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Ini kita bisa lihat juga ya di gambarnya. Kemudian lanjut, nah proses tadi itu kita dibantu sebuah software yang namanya hypervisor. Hypervisor sendiri memiliki beberapa fungsi penting untuk mengatur ini semua. Tapi fungsi intinya dari hypervisor ini adalah menjadi otak dari virtualisasi atau kita sebut sebagai resource allocation dan isolation. Hypervisor inilah yang secara adil membagi sumber daya dan yang paling penting membangun dinding pemisah yang kuat antar VM agar tetap aman dan tidak saling mengganggu. Kemudian, hypervisor sendiri menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu di tipe 1, kita bisa lihat ini di gambar pertama. Yang kedua itu tipe 2. Bedanya adalah tipe 1 dia itu tidak melalui perantara OS, sedangkan yang kedua adalah melalui perantara OS. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu hypervisor bare metal, tipe 1. Cara kerjanya itu diinstal langsung di atas hardware fisik. Jadi, dia tuh tidak melalui perantara sistem operasi seperti kita sebut sebelumnya. Nah, fokus utama kita itu ada di tipe 1 atau bare metal. Karena ini yang digunakan di semua server produksi. Keunggulan utamanya adalah performa yang tinggi dan efisiensi karena ia diinstal langsung di atas hardware tanpa perantaranya. Beberapa keunggulan yang bisa kita lihat, yang pertama yaitu performa tinggi karena aksesnya langsung ke hardware tanpa melalui perantara OS. Yang kedua adalah efisien. Yang ketiga adalah stabil karena dirancang khusus untuk virtualisasi. Yang keempat, aman, surface area attack kecil. Sedangkan jenis kedua adalah hypervisor tipe 2 atau hosted. Bedanya dengan tipe 1, hypervisor ini berjalan sebagai aplikasi biasa di atas sistem operasi yang sudah ada seperti Windows, macOS, atau Linux. Karena harus melalui sistem operasi host untuk mengakses hardware, performanya tidak secepat tipe 1. Oleh karena itu, tipe 2 lebih cocok digunakan untuk keperluan development, pengujian, atau belajar. Nah, karena di setiap hypervisor tadi kita buat beberapa virtual machine,
Maka kita akan menjelaskan apa aja virtual machine-nya. Setiap VM yang kita buat tadi, seperti yang terlihat di slide, punya satu set komponen virtualnya sendiri. Ada virtual CPU untuk prosesor, virtual memory untuk RAM, dan virtual storage untuk hard disk. Poin utamanya adalah kombinasi semua komponen virtual ini yang membuat sebuah VM bisa berfungsi dan terasa seperti sebuah komputer fisik yang mandiri. Kemudian kita bisa lihat beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu sistem operasi sendiri, yang kedua isolasi dan keamanan lengkap, yang ketiga ada portabilitas dan fleksibilitas, yang keempat ada snapshot dan backup file. Dari semua karakteristik VM ini, kita akan fokus pada dua yang paling fundamental. Yang pertama yaitu isolasi penuh dan portabilitas. Isolasi penuh ini krusial untuk keamanan. Artinya, masalah di satu VM tidak akan menyebar ke VM lain di server yang sama. Sementara, untuk portabilitas memungkinkan kita memindahkan VM antar server tanpa downtime. Ini tuh sangat penting untuk proses maintenance. Nah, sebelum masuk ke masalahnya, kita lihat dulu ya manfaat dari virtualisasi ini. Manfaat virtualisasi itu sangat banyak, seperti yang tertera di sini. Tapi, dua manfaat yang terbesar yang mendorong adopsinya secara massal adalah server consolidation dan agility. Server consolidation secara langsung memotong biaya hardware dan listrik secara drastis. Sementara, agility adalah kemampuan untuk membuat server baru dalam hitungan menit yang membuat bisnis bergerak jauh lebih cepat. Nah, meskipun hebat, VM tuh punya beberapa masalah sehingga menjadi sebuah kendala. Kendalanya apa aja? Pertama itu ada overhead resource yang sekitar 5-15%. Yang kedua itu waktu startup beberapa menit. Yang ketiga setiap VM butuh OS lengkap. Yang keempat density-nya terbatas sekitar 10-20 VM per host. Dan yang kelima adalah resource waste. Nah, dari beberapa masalah itu muncullah sebuah solusi baru yaitu kontainer. Kontainer itu menjadi sebuah solusi yang mengatasi masalah-masalah yang terkendala oleh VM. Di slide ini, dari semua perbandingannya, poin paling penting untuk diingat adalah kontainer berbagi kernel OS dari hostnya. Ini yang menjadi perbedaan fundamental yang membuatnya sangat ringan, efisien, dan bisa dijalankan dalam hitungan detik. Berbeda dengan VM yang tadi butuh waktu beberapa menit untuk dijalankan. Nah, bagaimana kontainer bisa aman walau berbagi kernel? Ada dua teknologi inti Linux yang bekerja sama. Fokusnya ada pada masing-masing fungsi. Teknologi pertama yaitu namespace, bertugas memberi isolasi yang membuat setiap kontainer punya ruang private-nya sendiri. Namespace sendiri ada 4. Yang pertama itu ada UTS namespace, yang kedua ada PID namespace, yang ketiga ada mount namespace, yang keempat ada network namespace. Untuk UTS namespace itu fungsinya adalah memberikan setiap ruang kerja virtual sebuah nama komputernya sendiri yang berbeda dari nama komputer utama. Jadi, meskipun komputer utama kita bernama komputer utama, aplikasi di dalam ruang kerja A bisa berpikir dia berjalan di komputer bernama aplikasi web, dan aplikasi di ruang kerja B berpikir komputernya bernama database. Mereka punya papan nama masing-masing. Kita bisa lihat di gambar ya sebagai contohnya, komputer aslinya tuh bernama Uphouse yang ada di bagian kiri, tapi aplikasi di dalamnya hanya melihat nama komputernya sebagai app yang ada di bagian kanan. Terus yang kedua, PID namespace. Nah, PID namespace ini fungsinya memberikan setiap ruang kerja virtual daftar programnya sendiri yang terpisah. Kalau sebelumnya itu memberikan penamaan, kalau yang sekarang itu memisahkan programnya sendiri. Nah, contohnya aplikasi di dalam satu ruang kerja hanya bisa melihat program-program yang berjalan bersamanya di dalam ruangan itu. Dia tuh nggak bisa melihat atau mengganggu program lain yang sedang berjalan di komputer utama. Proses pertamanya bahkan akan diberi nomor PID 1, seolah-olah
Dia adalah program pertama yang berjalan setelah komputer baru dinyalakan. Ini bisa dilihat ya, di counter 1, 2, 3 tuh semuanya proses pertamanya ada di PID namespace 1 init. Dan seterusnya akan berlanjut dari PID ini dari proses 2 seterusnya. Terus yang ketiga itu ada mode namespace. Nah, untuk mode namespace sendiri itu dia mengatur folder dan file seperti yang ada di um, struktur folder komputer kita. Nah, mode namespace itu memberikan setiap ruang kerja virtual sistem foldernya sendiri yang terisolasi. Kita bisa bayangin seperti memberikan sebuah aplikasi harddisk virtualnya sendiri. Aplikasi tersebut bisa membuat folder, mengisi file, atau menghapus apapun di dalam harddisknya itu tanpa mempengaruhi file dan folder di komputer utama. Seperti bisa kita lihat di gambar, meskipun setiap kontainer sama-sama punya folder bernama /mnt, isi di dalamnya bisa sangat berbeda. Kenapa bisa beda? Ini karena mereka tuh melihat sistem folder yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Dan yang terakhir, yaitu ada network namespace. Network namespace itu fungsinya adalah memberikan setiap ruang kerja virtual, kartu jaringan virtual, dan alamat IP-nya sendiri. Ini tuh sangat berguna. Kita ambil contoh, kalau kita ingin menjalankan dua aplikasi web di mana keduanya perlu menggunakan port 80, di komputer biasa itu nggak mungkin. Tapi dengan adanya namespace, masing-masing punya kartu jaringan sendiri kan. Makanya keduanya bisa berjalan bersamaan tanpa masalah. Nah, komputer utama nanti akan bertugas mengarahkan koneksi internet ke ruang kerja yang tepat. Dari keempat tadi itu kita bisa ambil kesimpulan, namespace itu teknologi yang membangun dinding-dinding isolasi ini. Dengan menggabungkan keempat jenis dinding ini, kita bisa menciptakan ruang kerja virtual yang komplit. Inilah dasar dari cara kerja kontainer yang memungkinkan aplikasi berjalan dengan rapi dan aman, tanpa mengganggu satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada C-Groups. Kalau C-Group sendiri tuh tugasnya membatasi sumber daya. Ini yang memastikan tidak ada kontainer yang rakus memakai semua CPU atau RAM. Sebagai contoh, kita ada dua kontainer. Yang pertama itu kontainer A dan kontainer B. Dia akan sama-sama berjalan di host yang sama. Nah, kalau namespace itu memastikan proses dan jaringan di dalam kontainer A tidak terlihat dari kontainer B, sementara C-Groups bisa kita atur agar kontainer A mendapatkan jatah CPU dan RAM yang lebih besar daripada kontainer B, sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Dari kombinasi ini, yang memungkinkan ratusan kontainer berjalan bersamaan secara aman dan terkendali di satu host. Jadi, intinya adalah namespace untuk memisahkan, sementara C-Groups untuk membatasi. Nah, semua teknologi kontainer yang rumit tadi dikemas menjadi mudah oleh platform yang paling populer, yaitu Docker. Seperti yang terlihat di slide, Docker bukan hanya satu program, tapi sebuah ekosistem lengkap. Fungsi utama yang perlu kita pahami adalah alur kerjanya, dari resep menjadi aplikasi. Kita menulis resep di Docker file. Nah, formula ini kita kemudian dimasak menjadi sebuah image yang merupakan paket aplikasi yang siap didistribusikan. Image ini kita simpan di registry agar bisa dibagikan. Dan terakhir, Docker Engine lah yang bertugas menjalankan image tersebut sebagai kontainer. Nah, ini adalah workflow pengembangan dengan Docker. Seperti yang bisa kita lihat, mengikuti langkah-langkah yang sangat standar dari memulai menulis Docker file, hingga kemudian terlanjut dengan build image, kemudian disimpan di registry, kemudian di-run oleh kontainer, dan bisa di-manage oleh kontainer juga. Tapi poin pentingnya adalah workflow ini menciptakan sebuah siklus yang konsisten dan bisa diulang di mana saja. Siklus inilah yang menjadi fondasi dari portabilitas kontainer yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dari semua manfaat kontainer, data terpentingnya adalah portabilitas dengan konsep build once, run anywhere. Ini penting karena bisa menyelesaikan masalah klasik developer. Seperti, di laptop saya jalan kok di laptop kamu nggak jalan? Nah,
Karena sebuah image yang sudah dibuat melalui workflow tadi sudah mengemas semua yang dibutuhkan aplikasi, dia dijamin akan berjalan dengan cara yang sama persis di lingkungan manapun. Jadi tidak ada lagi tuh masalah antara developer dan kliennya. Jadi kalau misalkan di laptop developernya berjalan, maka di kliennya juga berjalan. Nah, kita udah paham nih bagaimana kontainer bekerja. Tapi bagaimana jika kita harus mengelola ratusan kontainer sekaligus? Nah, disinilah tantangan berikutnya muncul. Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu orchestration dan arsitektur modern. Ini ya. Masalahnya tuh yang di skala besarnya, bagaimana sih kita mengelola ratusan bahkan ribuan kontainer. Contohnya itu di aplikasi modern yang dia bisa punya 50 lebih microservice, terus setiap service-nya punya 3-10 kontainer replika, sehingga totalnya bisa mencapai 150 sampai 500 kontainer. Dan untuk memanage secara manual tuh mustahil gitu. Nah, jawabannya ada di ini, Kubernetes. Jadi, saat kontainer berjumlah ratusan, kita tuh butuh sebuah orkestrasi. Platform standarnya adalah Kubernetes. Detail terpenting dari cara kerja Kubernetes ada di sifatnya yang deklaratif dan kemampuan self-healing. Deklaratif artinya kita cukup mendefinisikan kondisi yang kita mau dan Kubernetes yang akan bekerja mencapainya. Self-healing artinya kalau ada kontainer yang gagal, Kubernetes akan secara otomatis memperbaikinya. Kita lanjut ke arsitektur Kubernetes. Arsitektur Kubernetes, seperti yang terlihat di slide, terdiri dari dua area utama. Yang pertama itu control plane dan worker nodes. Fokus utama yang perlu kita pahami di sini adalah hubungan kerja antara keduanya. Control plane bisa kita anggap sebagai otaknya. Di sini semua keputusan dibuat, lalu worker nodes adalah pekerjanya. Di setiap node ada agen bernama kubelet yang yang tugasnya menerima perintah dari control plane dan memastikan kontainer yang diminta benar-benar berjalan. Nah, sebagai pengguna, kita tuh tidak berinteraksi langsung dengan kubelet atau etcd. Kita menggunakan objek-objek tingkat tinggi seperti yang tertera di slide ini untuk berkomunikasi dengan Kubernetes. Dari semua ini, dua yang paling fundamental dan akan kita bahas lebih detail adalah deployment dan service. Karena keduanya adalah inti dari cara kita menjalankan aplikasi dan membuatnya bisa diakses. Deployment adalah cara kita memberitahu Kubernetes, saya mau aplikasi ini berjalan dengan 3 replika. Deployment tidak hanya membuatnya, tapi juga akan menjaga tetap berjalan dan mengelola proses update. Kemudian, karena POD IP-nya bisa berubah, kita butuh service. Service juga memberikan satu alamat jaringan yang stabil untuk mengakses aplikasi kita. Kemudian objek lain seperti volume digunakan untuk penyimpanan data, config map, dan secret untuk konfigurasi, dan namespace untuk mengorganisir resource. Nah, salah satu fitur andalan Kubernetes adalah auto scaling yang kita atur melalui objek-objek tadi. Fokusnya ada di dua level scaling. Yang pertama itu horizontal pod, auto scaler atau HPA, bekerja di level aplikasi dengan menambah atau mengurangi jumlah pod. Kalau itu tidak cukup, cluster auto scaler akan bekerja di level infrastruktur dengan menambah atau mengurangi jumlah server atau node. Nah, kita lanjut. Selain tadi ada scaling, kemampuan fitur lainnya dari Kubernetes adalah self-healing. Seperti yang terlihat di slide, ini didukung oleh dua mekanisme utama. Yang pertama itu health checking dan automatic recovery. Fokus utamanya ada bagaimana health checking secara otomatis memicu automatic recovery. Kubernetes menggunakan liveness probe untuk terus-menerus bertanya, aplikasi ini tuh masih hidup nggak sih? Gitu secara intinya. Kalau aplikasi macet dan tidak menjawab, Kubernetes akan secara otomatis langsung merestart kontainernya. Selain itu, ada readiness probe yang memastikan aplikasi hanya menerima traffic jika sudah benar-benar siap. Nah, kombinasi pengecekan ini yang memungkinkan Kubernetes secara otomatis melakukan recovery seperti merestart kontainer atau bahkan memindahkan semua pod ke node yang sehat jika ada satu server yang mati. Semuanya tanpa intervensi manual. Lanjut, Kubernetes sangat ideal untuk arsitektur modern seperti microservice.
seperti yang bisa kita baca, ada banyak keuntungan dari microservice. Namun, keuntungan intinya adalah memecah aplikasi besar menjadi layanan-layanan yang kecil yang independen. Ini tuh memungkinkan tim kita untuk bekerja secara paralel dan lebih cepat. Dan kalau satu layanan gagal, tidak seluruh aplikasi ikut berhenti berfungsi, tapi hanya si satu layanan yang gagal aja yang akan bermasalah. Oke, karena kita sudah membahas semua konsep teknologinya secara teori, kita bakal membahas lebih secara aktualnya dengan melihat studi kasus gimana sih semua ini diterapin dalam skala yang ekstrim. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu studi kasus di Netflix. Nah, untuk melayani audiens global, mereka menerapkan arsitektur multi-region di AWS. Artinya, infrastruktur mereka tidak hanya berada di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa pusat data utama di seluruh dunia, seperti di Virginia, Amerika, Dublin di Eropa, dan Singapura untuk kawasan Asia. Nah, ketika seorang pengguna mengakses Netflix, trafiknya akan secara otomatis diarahkan ke region yang secara geografis paling dekat untuk mengurangi latensi. Beban kerja juga didistribusikan secara merata menggunakan load balancer global dan data direplikasi secara real-time antar region untuk menjaga konsistensi. Terus, Netflix juga menggunakan mekanisme auto-scaling yang tidak hanya bekerja di satu level, melainkan merupakan sistem berpadu yang cerdas. Mereka tuh mengkombinasikan Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler (HPA) dengan AWS Cluster Autoscaler. Artinya, saat traffic meningkat, HPA akan bertindak lebih dulu dengan menambah jumlah pod container untuk aplikasi tersebut. Tapi, kalau semua worker node di dalam cluster sudah hampir penuh dan tidak ada lagi ruang baru untuk pod baru, maka AWS Cluster Autoscaler akan mengambil alih. Dia akan secara otomatis menambahkan node atau server baru ke dalam cluster untuk menyediakan kapasitas tambahan. Kombinasi dua level ini sangat efisien karena proses scaling ini dipicu oleh metrik yang jelas, misalnya CPU utilization yang diatur pada ambang batas 70%. Kalau melewati, sistem akan melakukan scale out atau penambahan. Hal yang sama berlaku untuk memory usage pada 75%. Mereka juga menggunakan metrik custom yang lebih relevan dengan bisnis mereka, seperti jumlah concurrent streams per region. Sebagai contoh nyata, pas kita saat rilis Stranger Things Season 5. Pada jam 6 pagi, sistem berjalan pada 100 instance sebagai baseline. Kemudian, masuk di jam 8, saat penonton mulai ramai, jumlahnya meningkat menjadi 250 instance. Pada jam 8 malam, waktu puncaknya, sistem mencapai skala 600 instance atau meningkat 500%. Dan saat tengah malam, ketika penonton berkurang, sistem secara otomatis melakukan scale down kembali ke 150 instance untuk efisiensi. Dia lanjut. Nah, kemampuan Netflix untuk terus berinovasi dan merilis fitur baru setiap hari tanpa mengganggu pengalaman pengguna dimungkinkan oleh arsitektur microservice mereka. Mereka itu sudah bertransformasi dari sebuah aplikasi tunggal yang besar atau monolith menjadi lebih dari 2.000 microservice yang independen. Ini memungkinkan tim yang berbeda untuk bekerja secara paralel. Ada tim yang menangani algoritma rekomendasi AI, jadi mereka dapat melakukan update tanpa perlu berkoordinasi dengan tim yang mengurus streaming video. Kemudian, tim pembayaran dapat mendeploy fitur baru tanpa mempengaruhi pengalaman pengguna yang sedang menonton. Nah, untuk memastikan deployment tidak menyebabkan downtime, mereka menggunakan beberapa strategi. Salah satunya adalah blue-green deployment. Untuk versi baru, aplikasi yaitu green, dideploy di lingkungan terpisah di samping versi yang sedang berjalan, blue. Traffic kemudian secara bertahap dialihkan, misalnya dari 1% ke 5% sampai ke 100%. Nah, jika terdeteksi ada masalah pada versi baru,
grafik bisa secara instan dikembalikan ke versi lama. Hasilnya adalah, dari semua praktik rekayasa ini, di tahun 2025 itu peningkatan secara signifikan. Waktu rata-rata untuk pemulihan dari insiden adalah 8 menit. Tingkat errornya ditekan hingga 0,01%, jauh lebih baik dari rata-rata industri lainnya. Dan 95% dari deteksi insiden sudah terjadi secara otomatis dengan dampak minimal kepada pengguna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak yang sudah dibawa oleh cloud computing. Pertama, dari sisi agility atau kelincahan operasional. Dengan cloud, perusahaan bisa melakukan deploy aplikasi jauh lebih cepat dibandingkan infrastruktur tradisional. Kalau sebelumnya pengadaan server bisa makan waktu berminggu, sekarang semuanya bisa dilakukan dalam hitungan menit. Perubahan konfigurasi, penambahan resource, atau percobaan fitur baru juga bisa dilakukan tanpa menghentikan sistem yang sedang berjalan. Kedua, dari sisi scalability atau kemampuan untuk menskalakan kapasitas. Cloud memungkinkan perusahaan menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan, tanpa harus membeli perangkat fisik. Misalnya saat traffic sedang naik, sistem bisa otomatis melakukan scaling. Begitu juga saat traffic turun, resource bisa dikurangi lagi supaya tidak terjadi pemborosan. Jadi skalabilitas tidak lagi tergantung perangkat, tapi bisa dikendalikan melalui konfigurasi. Ketiga, dari sisi inovasi. Cloud membuat perusahaan bisa fokus ke pengembangan produk dan layanan, bukan lagi menghabiskan waktu untuk mengurus server, jaringan, atau instalasi. Banyak penyedia cloud juga menyediakan layanan tambahan seperti AI, big data, machine learning, dan automation. Artinya, inovasi bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus membangun semuanya dari nol. Keempat, ada pergeseran paradigma dalam dunia bisnis dan teknologi. Kalau dulu perusahaan harus investasi besar di awal atau disingkat dengan CAPEX untuk membangun data center, sekarang biaya bisa dialihkan menjadi OPEX atau bayar sesuai penggunaan. Selain itu, pola kerja IT juga berubah dari sekedar menjadi menjaga infrastruktur menjadi berperan strategis dalam transformasi digital. Nah, lalu kita akan bahas tentang tren masa depan yang relevan dengan cloud computing platform. Yang pertama ada hybrid cloud dan multi-cloud. Banyak organisasi mulai menggabungkan private cloud dengan public cloud agar bisa menyeimbangkan keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Ada juga yang memakai beberapa penyedia cloud sekaligus agar tidak tergantung pada satu vendor dan bisa mengoptimalkan layanan. Lalu ada tren kedua, yaitu adalah edge computing. Edge computing, jadi data tidak selalu diproses di data center pusat, tapi dipindahkan lebih dekat ke perangkat atau lokasi pengguna. Ini penting terutama untuk IoT, layanan real-time, kendaraan otonom, atau sistem yang butuh latensi sangat rendah. Dengan edge computing, respon jadi lebih cepat dan beban jaringan lebih ringan. Lalu tren ketiga adalah AI atau ML as a service. Layanan kecerdasan buatan sudah mulai diberikan sebagai fitur siap pakai oleh penyedia cloud. Perusahaan tidak perlu membangun model sendiri dari awal. Mereka tinggal menggunakan API yang sudah tersedia untuk analitik, otomasi, chatbot, prediksi data, dan sebagainya. Lalu kita berpindah ke tren keempat, yaitu FinOps atau manajemen biaya cloud. Karena penggunaan cloud makin besar, perusahaan perlu mengendalikan pengeluaran agar tetap efisien. FinOps membantu mengoptimasi biaya, memantau konsumsi resource, dan memastikan pemakaian cloud sejalan dengan kebutuhan bisnis. Seperti itu. Nah, jadi setelah saya memaparkan materi, kesimpulannya adalah cloud computing platform bukan sekedar teknologi pendukung, tetapi teknologi ini sudah menjadi fondasi utama transformasi digital dan strategi bisnis modern. Sekian materi mengenai cloud computing platform dari saya dan rekan saya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.